Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Raya Cinere, yang saya hormati segenap jamaah sholat subuh di Masjid Raya Cinere yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita kirimkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguncurkan rahmat dan maghfirahnya kepada mereka-mereka semua. Saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Saudara kita yang sedang ditimpa musibah, Allah angkat musibahnya. Juga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pembahasan hadis yang ke-9, ya. Hadis yang berbicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mendidik para sahabatnya untuk membantu siapapun mereka yang membutuhkan. Maka kalau kita sambung dengan pembahasan hadis yang kemarin, ya, man kana thawbahu khairan, ya, atau man kana thawbahu khairun min amalihi, ya. Ada orang yang pakaiannya itu lebih bagus daripada amal ibadahnya. Saubahu saubal anbiya, pakaiannya itu pakaiannya para nabi. Pakaian para nabi itu bagaimana? Tentu pakaiannya orang-orang soleh itu berbeda kan dengan pakaian-pakaian orang-orang biasa. Kalau kita melihat pakaiannya para ulama misalnya di Timur Tengah misalnya, itu kan berbeda dengan mereka yang bukan ulama. Kami di Al-Azhar Mesir itu bisa membedakan, ya, status orang itu dengan cara berpakaiannya. Ya, misalnya dari sisi peci saja itu sudah menunjukkan apakah dia hafal Quran atau tidak. Kenapa? Karena ada peci yang khusus dipakai oleh orang-orang yang hafal Al-Quran. Ada peci atau kolansuah atau kakulah itu yang dipakai hanya mereka yang sudah lulus Al-Azhar
Mesir. Yang buat orang yang tidak pernah kuliah di sana, ya ndak bisa pakai pakaian itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang pakaiannya itu berpakaian seperti pakaiannya orang-orang soleh, tapi kelakuannya naudzubillah. Orang-orang inilah yang dalam banyak hadis, yang dalam banyak ayat Al-Quran, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah marah sekali pada orang-orang yang banyak bicara, sering menyampaikan, sering menyuruh, sering menasehati, tapi tidak pernah atau tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Ya, seorang ayah seringkali bicara anaknya untuk bersikap baik. Seorang ayah seringkali menyampaikan kepada anaknya, jangan lupa membaca Quran. Seorang ayah menyampaikan kepada anaknya, jangan lupa atau jangan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, seorang ayah misalnya, ketika meminta anaknya, ya, ketika bermain handphone harus betul-betul selektif. Tapi kalau dilihat ayahnya itu tidak melakukan apa yang dia perintahkan kepada anaknya. Jarkoni, ya, pintar nyuruh tapi nggak pintar ngelakoni. Maka dalam pemahaman kemarin kita sampaikan ada banyak orang, ya, yang terlihat soleh dalam pandangan manusia, yang terlihat baik dalam pandangan manusia, tapi sejatinya dalam pandangan Allah dia tidak dilirik sama sekali. Ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Babul Iman. Hadis ini menarik, hadis ini cukup panjang, tapi orang seringkali mohon maaf, seringkali mengambil hadis ini pada kalimat yang paling terakhir. Karena kalimat yang paling terakhir ini yang paling gampang. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan orang-orang yang terlihat soleh, tapi sejatinya adalah satu dari sekian banyak penduduk ahli neraka. Ada satu hadis yang sering kali disampaikan, kadang-kadang juga disampaikan pada akhir Ramadan. Apa hadisnya? Innamal a'malu bil khawatim. Pernah dengar? Ya. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada detik-detik yang terakhir. Pak Ustadz, saya kalau Ramadan 1 sampai 20 saya santai-santai aja. Kenapa? Nanti detik-detik terakhir saya akan menyalip mereka-mereka yang sudah beriktikaf dari tanggal 1 atau dari hari yang pertama. Atau orang-orang yang berpandangan bahwa masa muda ini adalah masa muda yang kita masih bisa melakukan maksiat. Santai-santai saja. Kenapa? Nanti toh pada akhirnya masa tua saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tidak dilihat dari awalnya, tapi nanti lihat bagaimana akhirnya. Ya, tidak dilihat siapa yang datang pertama kali, tapi siapa yang bertahan hingga hari yang terakhir, katanya begitu. Mirip dengan orang main sepak bola, ya. Main sepak bola dengan strategi enggak apa-apa, kita diserang terus, nanti pada saatnya kita akan serang balik. Pertanyaannya, iya kalau diserang terus kebobolan. Kebobolannya 5-0 misalnya.
Gimana mau serang balik? Maka hadis ini adalah hadis yang diambil akhirnya, yang dari 3 riwayat, hanya 1 riwayat yang menyertakan kalimat innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala perbuatan itu dilihat pada akhirnya. Akhirnya itu apa yang dimaksud di sini? Kalau bicara pada hadis sebelumnya dan hadis-hadis sebelumnya, ini tentang satu kisah seorang sahabat. Waktu itu antara perang Khaybar dan perang Hunain. Ya, tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Seorang sahabat yang waktu itu menurut sahabat-sahabat yang lain, ya, itu ketika berperang menghadapi musuh, luar biasa kehebatannya. Dia menerjang setiap musuh yang ada di depan seperti seakan-akan tidak takut dan ingin segera mati. Beda orang yang berperang ingin menang sama orang yang berperang kepingin mati. Kita kadang-kadang sering salah memahami. Ya, jihad fisabilillah itu pokoknya harus mati. Keliru, Pak. Jihad fisabilillah itu tujuannya adalah menang. Lah kalau mati siapa yang menjalankan agama nanti? Maka ada seorang sahabat ketika perang itu selalu merangsek masuk ke depan. Ketika perang itu selalu menghadapi musuh, tidak pernah takut. Sehingga para sahabat-sahabat yang lain membicarakan, itu ada orang Masya Allah hebat banget. Gak kenal takut, betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang mendengar ini mengatakan, ya, ada orang ya'mal amala ahlil jannah walakin indallah amaluhu ahlin nar. Kata Rasul, orang yang dilihat oleh manusia itu seakan-akan amalnya adalah amalnya ahli surga, tapi sejatinya di sisi Allah dia melakukan amalannya ahli neraka. Sahabat dibilang begitu, masa orang kaya begini dibilang sebagai ahli neraka? Ada perasaan syak, ada perasaan ragu, ada perasaan masa sih orang hebat begini, masa sih ada orang alim, misalnya pakaiannya bagus, ceramahnya bagus misalnya, punya lembaga agama, tapi kok kelakuannya seperti setan. Tapi kok misalnya melakukan pelecehan misalnya. Maka ketika Rasul menyampaikan ini, ada sahabat namanya Aksam Al-Khuzai. Itu penasaran, kok Rasul bisa bilang kayak begini, ini kenapa? Kok Rasul bisa bilang ada orang yang amalannya seperti amalan ahli surga, tapi sejatinya dia nanti menjadi penduduk neraka? Pasti ada yang salah ini. Maka Aksam ini kemudian mengikuti orang ini, membuntuti orang ini, melihat orang ini bagaimana dalam perangnya sungguh luar biasa, sehingga setelah perang dia memiliki luka-luka, jarahah syadidah, luka-luka yang cukup parah, tapi lukanya ini tidak menyebabkan kematiannya. Ini yang saya sampaikan. Ada orang berperang, tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Apa itu? Mengagungkan Islam. Apa itu? Kemenangan. Apakah ada orang yang perang tapi tidak mau menang? Tidak ada. Tapi orang ini punya niat yang berbeda. Dia ikut perang. Dia maju ke medan perang.
melakukan peperangan laksana singa yang terluka, sehingga orang melihat dia sebagai sosok yang gagah berani, sosok yang luar biasa, sosok yang ditakuti. Ketika dia mengalami luka yang sangat parah, tapi lukanya tidak menyebabkan dia mati, maka apa yang terjadi? Orang ini tidak sabar untuk disebut sebagai syuhada. Orang ini kepingin disebut sebagai orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Apa yang terjadi? Aksam ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, orang ini menancapkan anak panahnya ke tubuhnya. Di tengah peperangan, orang ini menancapkan anak panah di tubuhnya, tapi tidak juga mati. Maka dia kemudian apa? Dia kemudian menancapkan pedangnya, ditaruh di atas tanah, dan kemudian menjatuhkan dirinya, dengan posisi dada berada di depan, ditancapkan ke dalam pedang yang sedang terhunus, mati seketika. Rasul ingin menyampaikan apa? Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, yang dilihat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama adalah apa? Niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Niat kita sekarang ini ngaji apa? Niat kita tadi malam itu melakukan i'tikaf di malam 23, yang dalam rumusan Imam Al-Ghazali, kalau Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka ada kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Sehingga di mana-mana masjid ramai sekali. Ada orang-orang yang betul-betul mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalan hati kita tidak akan pernah tahu. Kenapa? Ada orang-orang yang beramal yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang amal ibadahnya itu tidak dinilai sama sekali karena punya tujuan yang lain. Makanya kita harus tata hati kita, jangan sampai 1 rakaat kita, 2 rakaat kita itu kepingin dipuji oleh orang lain agar kita dianggap sebagai orang yang soleh. Saya mau taraweh Kenapa? Kagak enak udah haji 2 kali, kagak taraweh di Masjid Raya Cinere. Saya mau bayar zakat Kenapa? Ya enggak enak, dianggap sebagai pengusaha, masa enggak zakat di masjidnya. Ini kita harus menata hati kita. Innamal a'malu bin niat. Maka yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin mendapatkan predikat husnul khotimah, orang yang melakukan tadi kita sebut dengan predikat su'ul khotimah. Tapi bagaimana agar kita mendapatkan nilai husnul khotimah? Yang pertama, niat kita harus baik, Pak. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang kalau awalnya sudah baik, maka akhirnya insya Allah baik. Orang kalau berdagang dari awal sudah menggunakan cara-cara yang baik, maka hasil dagangnya itu akan mendatangkan keberkahan, kebaikan. Apakah bisa kemudian kita mengatakan, udahlah yang penting dagang kita untung, nakal-nakal dikit nggak apa-apa, tapi nanti habis itu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Maka yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Lakukanlah amal ibadah
Sekecil apapun, kata Imam Al-Ghazali, sekecil apapun, tapi kuncinya satu, istiqomah. Kita jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang kecil. Apalagi amalan-amalan itu terkait dengan apa? Al-ibadah al-muta'addiyah. Ini yang saya sampaikan. Ibadah muta'addiyah, ibadah yang berkaitan dengan orang banyak, itu afdalu, lebih utama, minal ibadah al-qasirah, itu lebih utama, lebih mulia daripada ibadah yang berkaitan dengan diri sendiri. Saya tanya, sholat tahajud 10 rakaat ditambah witir 11 rakaat di malam 23, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau ada seorang dokter yang dibutuhkan oleh pasiennya, lebih bagus mana? Dia menjaga merawat pasiennya atau dia pilih sholat tahajud 10 rakaat plus witir 11 rakaat? Seorang dokter yang menjaga nyawa pasiennya, yang merawat pasiennya. Seorang satpam punya kewajiban menjaga kompleknya, yang kalau dia sholat 10 rakaat di masjid plus witir, kira-kira gerbangnya kebuka sendiri, ada maling. Maka lebih utama mana? Taraweh 20 rakaat atau dia menjaga gerbang perumahan? Al-ibadah al-muta'addiyah afdalu minal ibadah al-qasirah. Sama. Dalam salah satu hadisnya Rasul mengatakan, laisa bil mu'min, laisa bil mu'min, bukan dikatakan sebagai orang yang beriman ketika ada orang sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zakatnya luar biasa, umrohnya luar biasa, hubungan dengan manusianya luar biasa, wajaruhu ila jambihi ja'iun, ada tetangganya yang dekat dengan rumahnya dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kelaparan. Makanya para ulama itu menyunnahkan apa, orang pergi haji cukup sekali wajibnya, sunnahnya umroh 1 kali. Kenapa? Akan lebih baik berbagi kepada orang-orang lain yang jauh lebih membutuhkan. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Maka dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Darda dari Imam At-Tabrani, abligu hajataman la yastati'u iblaga hajatihi. Wahai para sahabat,